Di sini tempat saya mengajar dan di sini juga tempat saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Pratikawati, guru PPKN SMAN 1 Sukasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Pratikawati. Saat ini saya mengajar di SMAN 1 Sukasari yang bertempat di Desa Kertamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN Mapel PPKN materi Pancasila, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Yuk ikutin saya mengajar kelas. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, alamin. Sehat ya semuanya ya. Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, kelas ini selalu hadir, juara deh kehadiran. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba cek kebersihan kelas kita. Pastinya di sekitar kita cek ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong bawa keluar. Ibu izin keluar. Ya, silakan.
pendiri bangsa. Untuk minggu ini kita bahas tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Ya, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin Ibu bahas apa sih? Ibu. Oke, Bayu, silakan jelaskan minggu kemarin itu Untuk bahas minggu kemarin itu belajar tentang pembentukan PPKI dan juga Pancasila dalam kehidupan global saat ini. Itu Ibu. Oke, bagus. Bagus sekali ya jawaban dari Bayu tadi. Minggu kemarin Ibu membahas tentang PPKI, kemudian tentang perumusan dasar negara. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Ya. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini, ya diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis cara pandang para pendiri bangsa atau negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan identitas nasional, dan peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung, di mana seseorang itu dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, bahkan negara yang berbeda. Ya, kita saksikan dulu video yang akan Ibu tampilkan sebelum pembelajaran ke intinya dimulai. Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini, sehingga secara reflektif peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, materinya yaitu di mana materi pada kali ini yaitu tentang tantangan dan juga peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ini materi di unit kedua. Nah, bagaimana sih tantangan dan juga peluang khusus pada setiap sila Pancasila, di mana sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan juga seksama tanpa mengalami gangguan. Nah, ini merupakan peluang oleh siapa atau untuk siapa itu untuk bangsa Indonesia. Karena kenapa merupakan peluang? Karena bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia itu dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yaitu secara nyaman juga secara tanpa mengalami gangguan. Tetapi pada faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berkeluarga ini dapat melaksanakan ajaran dan juga tata cara keagamaan dengan nyaman dan juga seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama ini, seperti intoleransi itu merupakan tantangan buat siapa? Buat bangsa Indonesia, gitu ya, khususnya dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jadi yang dimaksud dengan peluang khususnya sila pertama ini yaitu bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa mengalami gangguan. Akan tetapi pada faktanya di lapangan ada beberapa tantangan yang dihadapi
terjadi khususnya dalam penerapan atau aplikasi dalam sila pertama ini, di mana tantangannya itu adalah ada beberapa sikap atau sifat yang terkait dengan intoleransi, di mana intoleransi ini adalah yang tidak menghargai dengan adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya tentang agama ini. Oke, gitu. Oke, setelah tadi kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan, adakah yang mau memberikan tanggapan tentang video tersebut? Saya Bu, Oh iya, Nabil, silakan. dari video yang tadi telah ditonton, mana Pancasila harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat tercipta cita-cita bangsa para leluhur, yakni adil dan juga makmur bagi masyarakat Indonesia. Oke, beri tepuk kemarin Ibu bagi kelompoknya, kalian bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok ya di sini membahas tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Ya, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya, kalian silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, kalian sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya yaitu membuat proyek sebuah infografis yang memakai Canva ya. Kira-kira waktunya berapa menit ya? 20 menit cukup ya? Oke, kita sepakati 20 menit dari sekarang. Ibu bagikan dulu LKPD-nya, kalian baca dulu bagaimana petunjuknya. Berarti ini deh. Nah, yang ini diganti aja sama ketuhanan. Soalnya yang ketuhanan yang di atasnya udah pengertiannya, ini contohnya aja. Oh, ini berarti bentar. Berarti ini jadi ketuhanan. Iya. Contohnya aja. Contoh ketuhanan. Iya. Ini tinggal Oke. Yang sebelah sini aku catat dulu yang penting. Udah ada poin-poinnya kan? Ya, nah, Ya kalau poinnya aku catat. cari yang itunya nanti gue tinggal tulis. Aku di sini ya. Poinnya apa aja aku catat. Ada ketuhanan, kemanusiaan, sama apa lagi sih? Nah, Pengertiannya juga harus disebutin. iya. Pengertian. Terus ada contoh-contohnya gitu, contoh konflik. Pancasila nih. Ini kan Pancasila, lambang Pancasila itu kan ada bintang, terus ini penjelasannya nih. Nah. Tuh, apa tuh? Oh, bukan Kelompok kita kan mana sih? Oh iya. Maksudnya ini nih, kelompok kita nih. Maksudnya penjelasannya ini nih. Yang lain pendapatnya gimana yang lain? Kita ketemu? Oh, ini. Ini tentang materi kita tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Ini dalam poin-poinnya. Ini poin-poinnya nih. Iya. Oh, penjelasannya ini. Iya. Oke. Pengertiannya itu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesadaran sikap moral. Ya udah ada. Nah, dan tingkah laku manusia yang didasarkan terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Habis itu arti lambang sila kedua itu ada rantai yang saling berkaitan, udah, dan tidak putus dengan bentuk bulat melambangkan wanita, udah. Nah, sedangkan rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki yang kemudian saling bahu membahu untuk Indonesia. Dah. Jadi nanti tinggal dibuat tanpa aja. Ini kan ada jadi nilai-nilai Pancasila itu bersifat objektif dan subjektif, ini kan. Nah, nilai-nilai Pancasila memiliki sifat universal atau berlaku dimanapun. Ini.
Indonesia. Gimana? Aman ya? Aman tinggalkan Pak. Oh, Nabil. Kelompoknya udah beres? Udah beres. Gak ada kesulitan? Gak ada. Oke, keren semuanya ya. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Oke. Oke, tepuk semangat. Nah, untuk urutan presentasi kita putar dengan Wheel of Names ya. Kita mulai. Kelompok 3. Dan kelompok 3, kelompoknya Kirana dan kelompoknya dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Mayuri. Nama saya Dova Purwasarya. Nama saya Nadia Ramadhani Putri. Nama saya Rafael Fazlan. Nama saya Kirana Syafa Zahra. Nama saya Mega Susianti. Nama saya Nurani Sanayingrum. Nama saya Isabel Zalila. Nama saya Fatir Mukhtar. Nama saya Rasya Putra Julkarnaen. Nama saya Dulutia. Dan sekarang mari kita simak dari alasan mengapa dilaksanakannya implementasi Pancasila oleh kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Rasya dan Nadia. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku atau hidup di masyarakat sesuai tujuan dan cita-cita dari Pancasila. Poin-poin yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan dalam masyarakat sebagai kekayaan serta mengutamakan kepentingan di atas segala perbedaan. Oke, selanjutnya ada poin kedua yaitu Pancasila. Pancasila menerapkan prinsip-prinsip dasar Pancasila yaitu ada demokrasi, keadilan sosial, dan juga persatuan. Poin ketiga yaitu gotong royong, yaitu membangun semangat kerjasama dan saling menolong untuk menggapai tujuan bersama. Selanjutnya ada poin keempat yaitu kesatuan dalam keberagaman, yaitu mengintegrasikan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, ras, etnis, agama, budaya, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang kokoh dan kuat. Kebinekaan budaya. Kebinekaan budaya ini maksudnya menghormati dan juga menjaga keberagaman budaya serta mengambil nilai-nilai positif dari berbagai budaya. Untuk poin selanjutnya ada rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme berarti membangun cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia sebagai tanah air bersama. Menghormati dan mengakui hak setiap individu untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Contohnya, bangga dan cinta tanah air, bangsa dan negara. Presentasi dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Saya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memiliki Pancasila. Namun, terdapat beberapa konflik yang suka terjadi di Indonesia. Bagaimana peranan Pancasila dalam menyelesaikan konflik tersebut? Oke, Nabil izin menjawab sebelumnya. Untuk menyelesaikan konflik itu sendiri bisa dengan menerapkan poin-poin yang kita sebutkan tadi ya. Salah satu contohnya adalah bermusyawarah hingga mencapai mufakat. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya selain Nabil? Saya Silakan. Reski Pratama Rianto. Saya ingin bertanya terkait dengan presentasi kalian. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana penerapan dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa itu bila tidak terlaksana dalam bermasyarakat. Terima kasih. Oke, saya akan menjawabnya Rizky. Jadi jika dalam kehidupan masyarakat Pancasila tidak terlaksana, yaitu masyarakat akan cenderung menjadi
seperti tidak mengikuti aturan, dan juga kan Pancasila itu mengandung norma-norma kebaikan. Nah, itu tuh tidak akan terlaksana sehingga berdampak buruk bagi diri kita. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penampilan dari Abi, Kirana dan kawan-kawan. Beri aplaus dulu dong. Selanjutnya mari kita putar kembali siapa giliran selanjutnya ya. Kelompok silakan kelompoknya Nabil ya. Ya. Satu ya, silakan ke depan bersama teman-temannya presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, seperti biasa kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena terdapat sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak harus. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nabil Al-Roza. Saya Rizal Trisampono. Saya Rizky Pratamayanto. Saya Aurelia Putri Kaila. Saya Sultan Nurul Fauzia. Saya Otiana Hakim. Saya Rahman Salama. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai presentasi pada hari ini mengenai Pancasila. Baiklah teman-teman semuanya, yang pertama mengenai Pancasila itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dari kata pertama saja sudah terjelas maknanya, ketuhanan, yang artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus senantiasa percaya dan meyakini bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus selalu berlandaskan ketuhanan di setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan, harus selalu ada Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman semuanya, ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan bintang. Bintang yang berwarna emas, yang artinya memancarkan sinar Tuhan, hidayah Tuhan, sehingga memudahkan setiap aktivitas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah dia mengenai ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengamalan sila pertama. Contohnya, yang pertama, saling menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah seperti ceramah dan lomba. Dan yang terakhir, meyakini adanya Tuhan dan hidup berlandaskan ketuhanan. Selanjutnya adalah konflik agama. Konflik agama adalah apapun yang berbeda dan tidak sesuai dengan agama yang mereka, maka akan dianggap sebagai masalah, lalu hal itu akan memicu terjadinya konflik. Contoh konfliknya yaitu konflik agama di Ambon tahun 1999, berawal dari seorang pemuda Muslim Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen asal Matika Ambon. Tetapi pemuda tersebut tidak mau memberikan sehingga terjadi pertikaian antara keduanya sehingga pemuda tersebut membawa perang senjata untuk membunuh. Untuk sila kedua, memiliki pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia, yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia, dan sehingga dalam hubungan norma-norma kebudayaan, pada umumnya hak pendapat diri sendiri terhadap kemanusiaan terhadap hidup masyarakat dan di dalam lingkungan masyarakat. Oke, jadi pengertian intinya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa seluruh makhluk merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun yang tidak. Lalu kemudian ada pengamalan dari sila kedua.
Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Nadia atas pertanyaannya. Cara mengatasi konflik yang paling ampuh adalah dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama atau hal yang berhubungan dengan sara, dan juga meningkatkan nilai ketuhanan itu sendiri dalam agama, di mana jika kita memiliki sikap toleransi akan menumbuhkan sikap tentram, aman, abadi, sejahtera, nyaman, dan kita bisa saling bekerja sama satu sama lain, karena kita harus membiasakan perbedaan yang ada di Indonesia menjadi suatu keistimewaan dan power untuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu beragam. Itulah dia jawabannya. Dan untuk Nadia, saya memiliki hadiah. Sebentar ya Nadia. Hadiahnya adalah permen dan coklat. Nah, maka dari itu saya akan memberikan permen dan coklat tersebut kepada Nadia. Terima kasih banyak Nadia. Terima kasih Nadia. Nadia, silakan maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Reward untuk Nadia. Ini dia Nadia. Terima kasih telah bertanya. Baiklah teman-teman semuanya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, namun jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Oke, baik. Saya Rijal, mewakili teman-teman, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian presentasi kelompok, kemudian lihat video pembelajaran. Nah, kesimpulan hari ini yang dapat kalian simpulkan, adakah yang bisa menyimpulkan? Baik Bu, Boleh, Nabil silakan. kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa Pancasila itu memiliki nilai dan fungsi serta peranan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang sudah mencangkup dan juga menata kehidupan yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila sendiri sangat penting fungsinya bagi dasar negara dan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Rizky, silakan. Saya mau cukup, kayaknya sudah diwakili oleh Nabil. Oke, terima kasih semuanya. Tadi kelompok yang paling bagus, ada 2 kelompok yang tampil ya. Ada kelompoknya Muhammad Nabil paling bagus. Kelompok kedua paling bagus kedua yaitu kelompoknya Kirana. Kesimpulan yang tadi Nabil sampaikan sudah bagus ya, sudah oke, bagus sekali ya. Nah, tugas kita sekarang sebagai pelajar ini tentu harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya, misalnya kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita dari segi materinya, dari segi ekonominya dan lain sebagainya, maupun visinya dan lain-lainnya ya. Kemudian kita juga harus mengakui persamaan hak dan derajat ya. Kemudian kita juga harus rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, selain itu juga kita harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai tujuan ya. Oh iya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkannya seperti apa? Ya? Pelajaran itu kayak langsung mengerti sama kita. Terus penyampaian dari ibunya juga nggak yang bikin bingung gitu. Jadi pokoknya mantap banget lah Bu. Terima kasih. Untuk hari ini materi dicukupkan sampai di sini. Oh ya, untuk minggu depan materinya tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa dulu ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Silakan Nabil pimpin doa kembali. Siap Bu. Baiklah teman-teman semuanya, pembelajaran pada hari ini telah selesai kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Mulai. Berdoa selesai. Barisan